Intel baru saja mengalami kerugian 100 miliar dolar dalam waktu 48 jam. Bukan karena pasar saham yang crash, tetapi akibat perubahan kebijakan yang tiba-tiba dari Beijing. Pada tanggal 12 April tahun 2025, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok mengeluarkan arahan yang melarang lembaga pemerintah dan perusahaan besar yang didukung negara untuk membeli chip yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan asal Amerika, termasuk Intel, AMD, dan Micron. Keputusan ini diambil dengan alasan kedaulatan digital dan risiko rantai pasokan. Dalam waktu kurang dari 48 jam setelah perubahan kebijakan itu, Intel mengalami penurunan drastis dalam kapitalisasi pasar. Pada tanggal 14 April, saham Intel anjlok sebesar 18,3%. Perusahaan ini yang mengandalkan sekitar 27% dari pendapatannya pada tahun 2024, sekitar 22 miliar dolar dari pasar Tiongkok, merasakan dampak langsung dari keputusan tersebut. Kontrak-kontrak besar dengan perusahaan seperti China Mobile dan State Grid, serta vendor server yang terkait dengan Huawei, dibatalkan dalam waktu singkat. Reaksi pasar tidak hanya mencerminkan kehilangan penjualan, tetapi juga memperkirakan kemungkinan penghentian total pasokan semikonduktor dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Analis geopolitik Emily Jen dari Center for New American Security mencatat bahwa langkah Beijing mungkin tampak defensif, namun memiliki struktur yang menunjukkan strategi ofensif yang cermat. Intel, yang sangat bergantung pada penjualan prosesor untuk PC dan server yang terintegrasi dengan infrastruktur Tiongkok, menjadi target yang sangat rentan. Sementara itu, perusahaan seperti Nvidia yang hanya menghasilkan 19% dari pendapatannya dari Tiongkok dan telah mendiversifikasi kemitraan AI secara global, tidak merasakan dampak yang sama. Dengan menarik benang dari ketergantungan ini, situasi Intel menunjukkan betapa rentannya perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Tiongkok tidak hanya menghukum Intel, tetapi juga menciptakan gangguan di dalam ekosistem teknologi Amerika. Jatuhnya valuasi Intel berdampak pada ETF seperti SOX dan SMH yang menyebabkan penurunan indeks semikonduktor PHLX hingga 4,2% pada hari yang sama. Menurut Wall Street Journal, dampak ini meluas, tetapi Intel menanggung beban paling berat. Kerentanan Intel semakin jelas dengan penurunan yang bukan terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah hasil dari kegagalan eksekusi dan risiko struktural yang telah berlangsung lama. Pada tahun 2011, Intel menguasai 80% pangsa pasar prosesor PC global. Namun pada kuartal keempat 2024, pangsa pasar itu turun menjadi 57%. Menurut IDC, kegagalan dalam transisi teknologi, termasuk penundaan peluncuran chip 10 nanometer dan 7 nanometer, memberi kesempatan bagi AMD untuk merebut kembali pangsa pasar. Perusahaan seperti Apple dan Amazon juga mulai merancang chip mereka sendiri. Kinerja keuangan Intel memburuk, dengan kerugian bersih kuartalan mencapai 2,8 miliar dolar dan 8 miliar dolar pada kuartal pertama ke 2023. Perusahaan ini bahkan memberhentikan lebih dari 200 karyawan pada kuartal keempat ke 2023, ketika Tiongkok melakukan pengetatan pada tahun 2025. Intel telah kehilangan kekuatan penetapan harga, dominasi pasar, dan isolasi strategis. Dow Gonel, peneliti kebijakan semikonduktor dari RON, mencatat bahwa model bisnis Intel masih bergantung pada globalisasi yang telah berlalu. Namun, langkah Tiongkok mungkin juga memiliki tujuan yang lebih besar. Dokumen perencanaan internal yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok berencana menghilangkan semua semikonduktor asal Amerika Serikat dari sistem energi, infrastruktur publik, dan peralatan telekomunikasi pada Desember tahun 2027. Kebijakan silikon bersih ini mengamanatkan bahwa pada kuartal pertama 2026, 80% sistem komputasi pemerintah pusat harus menggunakan chip yang dirancang di dalam negeri. Bagi Intel dan perusahaan sejenis, ini bukan hanya kehilangan akses pasar, tetapi juga keusangan produk mereka di pasar teknologi terbesar kedua di dunia. Morgan Stanley memproyeksikan kebijakan ini dapat menghilangkan pendapatan kumulatif sebesar 350 miliar dolar dari pembuat chip Amerika Serikat pada akhir ke 2027. Analis di JP Morgan menegaskan bahwa kerugian langsung ini berdampak parah. Dan jika Tiongkok berhasil, ini akan menunjukkan bahwa rantai pasokan chip global dapat bertahan tanpa teknologi Amerika Serikat, menciptakan preseden bagi negara-negara lain.
Apa yang dilakukan Beijing bukan sekadar larangan. Ini adalah langkah strategis menuju tumpukan teknologi poskeo mereka yang mandiri. Untuk mencapai tujuan ini, mereka memerlukan chip mutakhir yang mengarah pada tantangan terbesar bagi industri ini. Pada bulan September tahun 2024, Tech Insight mengejutkan komunitas teknologi global dengan mengungkap bahwa ponsel pintar Huawei Mate 70 Pro menggunakan chip Kirin 5 nanometer yang diproduksi oleh SMIC di dalam negeri. Chip ini dibuat dengan mesin litografi DOF yang lebih tua menggunakan teknik multi-patterning yang sebelumnya dianggap tidak efisien untuk produksi di bawah 7 nanometer tanpa EUV. Berita ini menantang anggapan di Amerika Serikat bahwa tanpa alat EUV dari ASM, Tiongkok tidak dapat melampaui teknologi 14 nanometer. Intel masih menghadapi tantangan dalam produksi chip di fasilitas Ohio dan belum berhasil memproduksi chip Note 18 bukaan diafragma secara massal. Sementara itu, Huawei tidak hanya meraih keberhasilan simbolis, tetapi juga berhasil menjual lebih dari 45 juta perangkat Mate 70 dalam 6 bulan. Menunjukkan permintaan domestik yang kuat dan kematangan rantai pasok di Cina, pendapatan SMIC meningkat 47% year-over-year pada kuartal pertama 2025, didorong oleh pengadaan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sementara pendapatan pusat data Intel turun 22% pada periode yang sama. John Bitteman, peneliti kebijakan teknologi di Carnegie, mencatat bahwa Cina berhasil memanfaatkan aset yang ada, terutama melalui ekosistem chip Huawei. Ia berpendapat bahwa hambatan untuk menggantikan Intel di dalam negeri bukan masalah teknis. Hal ini menunjukkan perubahan signifikan, karena meskipun Amerika Serikat memiliki alat dan paten dari pemasok global, Huawei mampu melampaui batasan tersebut tanpa komponen yang dianggap penting oleh Washington. Jika Huawei berhasil dengan ponsel, pertanyaannya adalah, bagaimana mereka akan menghadapi pasar server cloud dan chip AI, apa yang dimulai sebagai peta jalan birokrasi pada tahun 2015. Kini telah berkembang menjadi salah satu upaya transformasi industri paling agresif di dunia. Pada kuartal pertama 2025, lebih dari 75% sektor strategis Cina termasuk jaringan listrik, kedirgantaraan, dan telekomunikasi telah beralih ke pemasok semikonduktor dalam negeri. Menurut data dari Pusat Pengembangan Industri Informasi Cina, Huawei, SMIC, Lungs, dan perusahaan lainnya kini menerima lebih dari 58 miliar dolar per tahun dalam dukungan negara. Sementara itu, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti Intel secara sistematis dikecualikan dari rantai pengadaan. Analis Nina Xiang, pendiri China Money Network, mencatat bahwa Beijing tidak lagi bersaing dengan Amerika Serikat. Mereka sedang membangun ekosistem paralel yang tidak bergantung pada dukungan Amerika Serikat. Pangsa pasar Amerika Serikat dalam impor chip Tiongkok turun menjadi 28% pada tahun 2024. Dari 41% pada tahun ke-2021, alternatif domestik ini menguasai lebih dari 55% kontrak komputasi pemerintah. Pertanyaannya bukan lagi apakah Tiongkok dapat menggantikan perusahaan Amerika Serikat, tetapi seberapa cepat mereka akan berhenti membutuhkannya. Jika seseorang berpikir bahwa Intel adalah satu-satunya target, mereka perlu mempertimbangkan kembali. China memiliki rencana yang jauh lebih ambisius dan sedang meredefinisi siapa yang akan berpartisipasi dalam perlombaan teknologi global. Ini bukan hanya tentang perselisihan seputar chip. Langkah berikut dari China adalah melarang ekspor tanah jarang, gallium, dan chip untuk AI secara menyeluruh. Tanggapan Washington mungkin sudah terlambat. Pada akhirnya, muncul sebuah pertanyaan yang mendasar. Dapatkah negara yang melahirkan era semikonduktor tetap bertahan ketika terjebak dalam ketergantungan pada rantai pasokan asing? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.